Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita bisa menghirup udara pagi yang segar ini. Mari kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram. Sudah sampai pada hadis yang ke-301. Masih pada pembahasan tentang sholat. Ini penghujung atau penutup daripada sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah iftataha bit takbir, kemudian ditutup dengan salam. Jadi pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Di hadis yang ke-301 ini menjelaskan tentang penutupnya sholat. Kemarin sudah dibahas tentang bacaan dari tahiyat akhir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah kita baca tahiyat akhir, ini sebagai penutupnya sholat baca salam. Wa an Wa'il an Hujrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Wa'il, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il menceritakan ketika beliau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yamini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca salam kemudian menengok ke arah kanan. Jadi yang pertama adalah menengok ke arah kanan, baru salam yang kedua adalah menengok ke arah kiri. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salam yang lengkap dalam hadis yang ke-301. Itu Wa'il menceritakan ketika beliau sholat bersama Rasul, itu salamnya dengan salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kiri. Ini hadis yang diriwayatkan dari Wa'il. Jadi lafal salam yang sempurna di dalam sholat itu sampai dengan wabarakatuh. Tapi dalam keterangan yang lain itu mencukupkan kalimat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Biasanya salamnya lengkap nopo cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah cukup. Dan memang hadis ini
Diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis bahwasanya periwayatan dari hadis yang tadi itu disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan bahwa rawinya adalah munqati, ada yang terputus. Makanya para ulama termasuk Imam Syafi'i itu hanya mengambil hadis yang salamnya itu hanya assalamualaikum warahmatullahi. Tapi andai kata kita menambahkan sampai sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga sah, tidak apa-apa. Bahkan di dalam riwayat yang lain, penyarah dari kitab ini itu membolehkan dengan tambahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa karamatuh. Jadi salamnya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa karamatuh. Ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu wa karamatu. Ada 5 doa di dalam salam. Tapi kalau kita mencukupkan tadi assalamualaikum warahmatullahi, itu juga sudah sah. Dan ini ada di dalam kitab-kitab fikih para ulama termasuk Imam Syafi'i itu mensyaratkan, mencukupkan dengan assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi berbicara masalah salam, apakah salam itu yang ada di dalam sholat wajib dijawab? Jadi salam itu ada 3 macam. Ada salam yang wajib dijawab. Bahkan ketika kita mendapatkan salam atau mendengarkan salam, yang mengucapkan salam itu sunnah, yang mendengar hukumnya wajib. Tapi terhadap salam ini ada 3 hukum. Yang pertama wajib untuk dijawab. Itu salamnya seperti biasa kita ketemu mendapatkan salam, maka wajib kita menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Kata Allah, fa idza huyyitum, ketika kalian mendapatkan penghormatan. Di antara penghormatan adalah kita mendapatkan doa, mendapatkan salam. Maka ketika kita mendapatkan penghormatan, fahayyu bi ahsan, maka balaslah, jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Jadi ketika kita mendapatkan assalamualaikum warahmatullahi, maka kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sepadan. Jadi kata Allah, fa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au misliha. Jawablah, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, minimal sepadan. Minimal sepadan. Jadi jangan orang ngasih salamnya lengkap, kita jawabnya cuma waalaikumsalam. Itu namanya korupsi. Jadi dikasih banyak, kita malah dikurangi. Ini namanya korupsi salam. Ini salam yang wajib dijawab. Ada lagi salam yang tidak wajib dijawab. Apa itu? Yaitu salamnya ketika imam sholat atau ketika kita sholat. Jadi imamnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya juga mengucapkan kalimat yang sama, tidak menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru kalau kita jawab salamnya imam menjadi batal. Ya, jadi kita mendengar salamnya imam tidak wajib untuk dijawab, tapi kita sama-sama memberikan salam.
Salamnya bagaimana? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kalimatnya Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salam yang kedua adalah yang tidak wajib dijawab. Ada salam yang ketiga yang kita tidak mau mendengar jawabannya. Kira-kira salam apa? Masuk makam. Iya. Salam ketika kita masuk makam, lewat ke makam, kita salam Assalamualaikum ya ahlat diyaril kubur minal muslimina wal muslimat fa insyaallahu mullahikum. Kira-kira kalau kita salam itu pengen dijawab mboten? Kalau dijawab kita malah lari. Kalau dijawab malah lari. Karena apa? Yang jawab yang ada di dalam kubur. Jadi ada salam yang tiga hukumnya. Yang pertama wajib untuk dijawab, yang kedua tidak wajib untuk dijawab, yang ketiga kita tidak mau mendengar jawabannya. Karena salam itu salam untuk ahli kubur. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan salam ini Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai hadis Rasulullah. Salam itu luar biasa. Salam itu identitas kita, identitas umat Rasulullah SAW. Dan salam itu merupakan esensi agama kita. Agama kita dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang salah satu maknanya adalah kedamaian. Islam artinya agama yang membawa kedamaian. Dengan kita menebarkan salam setiap kita ketemu dengan siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Masuk rumah, baik di rumah itu ada orang atau tidak ada orang. Masuk masjid, apakah masjid itu sudah banyak orang atau masjid itu kosong, disunahkan untuk mengucapkan salam. Makanya Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan itu beliau senantiasa mendorong kita, ya ayyuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah kedamaian, tebarkanlah salam. Tentu perintahnya Rasulullah SAW yang termasuk salam yang ada di dalam sholat ini, tentu bukan hanya sekedar kita mendoakan dengan assalamualaikum yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita. Tapi lebih daripada itu, ketika kita mengucapkan salam betul-betul, di dalam hati kita itu ada rasa memberikan penjaminan. Jadi ketika kita memberikan salam, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yang wajib ada di dalam hati kita itu adalah penjaminan kepada siapapun yang kita doakan, siapapun yang mendengar salam kita, dijamin dari kezoliman lisannya kita dan dijamin dari kezoliman tangannya kita. Itu sebetulnya makna esensi daripada salam. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian tengok kanan, artinya apa? Di dalam hati kalian semua yang ada di sebelah kananku, baik yang hadir maupun yang siapa saja yang ada di sebelah kanan saya ini, semuanya terbebas. Tidak mungkin saya zolimi, tidak mungkin saya bicarakan sesuatu aibnya, tidak mungkin saya umbar aibnya, tidak mungkin saya ciderai, tidak mungkin saya sakiti. Ketika kita mengucapkan salam ke arah kiri kita juga sama.
Kita menjamin semua orang yang ada di kiri kita itu terbebas dari kezoliman diri kita. Nah ini salam. Artinya bahwa ibadah ritual yang namanya sholat itu menjamin adanya kedamaian, menjamin adanya ketentraman di dalam kehidupan kita. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau kita sholat kemudian habis sholat, nuwun sewu, lisan kita masih ngerasani, itu artinya belum salam. Artinya belum salam. Lah kenapa belum salam? Wong tadi sudah mengatakan assalamualaikum, salam keselamatan untuk kamu. Kok kemudian setelah sholat ngerasani kira-kira salam atau enggak? Enggak salam, enggak damai. Artinya dalam sholat itu betul-betul kita maknai dari pelajaran yang kita pelajari dari kitab ini. Mulai dari takbiratul ihram, kalimat takbir Allahu Akbar, diawali dengan mengagungkan asma Allah. Yang terakhir atau sholat itu diakhiri dengan menebar kedamaian. Makanya kita setiap ketemu dengan orang, assalamualaikum warahmatullahi, artinya kamu aku jamin keselamatannya. Tidak mungkin kalian sakit. Dan juga kalian akan balik menjamin aku, kamu tidak akan menyakiti aku. Itu artinya afsus salam, menebarkan salam. Jadi dari salam ini saja Bapak Ibu, kalau kita maknai, kalau kita jiwai, itu rasanya sudah menjadi satu sistem sosial. Menjadikan keluarga kita nggak mungkin kemudian suami istri jadi bentrok, jadi cekcok. Karena apa? Masuk rumah sudah salam, yang di rumah juga jawab salam. Dengan tetangga ketemu ngasih salam, yang dikasih salam juga jawab salam. Ketemu di jalan juga ngasih salam, yang dikasih salam juga jawab salam. Artinya apa? Kita sesama keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, kita dengan tetangga, dengan siapapun, itu saling memberikan penjaminan terhadap rasa aman, rasa damai. Sehingga kita di dalam bermasyarakat ini tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan kita sakit hati, ganjal, apalagi sampai neng-nengan, gak bicara sampai beberapa hari, bahkan mungkin tahunan. Ini gak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena kita biasa untuk memberikan salam. Makanya salamnya kita itu jangan hanya lip service saja, jangan hanya cuma lisan, tapi betul-betul ada maknanya. Makanya dulu itu pernah Gus Dur itu pernah punya wacana mengganti salam dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Itu sebetulnya kalau kita baca ada satu artikel menganalisis kenapa Gus Dur itu memberikan wacana salam diganti saja dengan selamat pagi. Karena apa? Kita di dalam memberikan salam itu, di antara analisa itu seringkali hanya lip service saja, hanya lisan, tidak masuk ke dalam hati. Nah kalau salam hanya lisan saja, hanya cuma kembang-kembang bibir kita saja, nggak masuk dan nggak meresap di dalam hati, maka ya percuma saja kita mengucapkan salam. Salam tapi tadi masih menyakiti orang lain, salam tapi ngomongnya nggak dijaga, salam tapi masih ngerasani. Lah apa gunanya kita menebarkan salam? Maka salam yang punya esensi yang menjadi ibadah itu tadi bukan hanya kalimat assalamualaikum, tapi lebih daripada itu adalah kita menjamin orang lain agar terbebas dari kezoliman yang kita buat. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa muslim sejati
Al muslimu man salima muslim bilisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati kata Rasulullah adalah ketika muslim yang lain, ketika orang lain itu terbebas, terjamin daripada kejahilan dari lisannya dan tangan. Maknanya sebetulnya kalau kita itu kemudian mengucapkan salam tapi masih suka jahilin orang, kita mungkin ucapannya, omongannya menyakiti hati orang lain, saling membuli, saling menyakiti, saling ngerasani dan lain sebagainya, itu artinya kita belum menebarkan salam. Makanya Rasulullah SAW itu dalam setiap kesempatan beliau hijrah ke Madinah, itu pertama kali yang dipesankan oleh Rasulullah, yang kala itu ketika Nabi hijrah itu yang datang atau yang menjemput Rasulullah itu bukan hanya seorang muslim saja, tapi orang Yahudi Madinah, orang Nasrani Madinah itu juga menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada mereka yang menyambut Rasulullah, ya ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, tebarkanlah kedamaian. Karena dengan damai ini kita jadi enak. Jadi ngaji ya enak, ibadah ya enak, tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan kita itu susah untuk melakukan ibadah. Jadi damai merupakan kunci membangun sebuah peradaban. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hakikat haji mabrur juga menjawab dengan kalimat yang sama. Cirinya haji mabrur itu bukan orang yang sudah pernah ke Mekah, yang sudah pernah wukuf di Arafah, yang sudah pernah tawaf di Ka'bah, yang sudah pernah sa'i di Mas'ah. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, orang yang hajinya mabrur itu adalah man afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian. Jadi kalau ibu-ibu ini nuwun sewu mungkin belum sempat ke sana, ke Mekah, tapi kalau kita itu sregep menebarkan salam, ketemu dengan siapapun, assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, itu sudah ciri dari orang yang diberikan kemabruran haji. Amin Allahumma amin. Murah apa mahal? Murah. Kadang-kadang kita milihnya yang mahal, yang antri, tapi yang dikasih gratis oleh Rasulullah kadang-kadang kita sok-sok wegah. Cirinya orang mabrur, satu, afsus salam, orang yang menebarkan kedamaian, menebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, orang yang suka bersilaturahim. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang yang suka memberi makan. Jadi kita punya rezeki, kita berbagi. Ada Jumat berkah, kita ngasih. Ada orang minta-minta, kita kasih. Itu mencirikan orang yang mabrur. Meskipun belum pernah ke sana. Jadi nggak usah kecil hati, misalnya Ustaz, saya belum pernah ke Mekah, apakah bisa mendapatkan mabrur? Kata Rasulullah, bisa. Allah itu maha adil. Andai kata mabrur itu hanya untuk orang-orang kaya saja, andai kata mabrur itu untuk orang-orang yang sudah pernah ke Mekah saja, itu artinya Allah itu tidak adil. Makanya Allah kasih kesempatan hal yang sama. Kita pengen mabrur, ayo berlomba-lomba. Yang sudah pernah ke sana jangan sampai kalah dengan yang belum. Dengan cara tadi, kita menebarkan salam, menebarkan kedamaian dimanapun. Suka berbagi. Jadi orang yang sudah pernah haji jangan jadi orang yang bakhil bin medit alias pelit. Jadi kita berlomba-lomba.
Jadi mencirikan kita sebagai orang yang pernah diundang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tunjukkan bahwa kita pernah jadi tamunya Allah. Kita harus menjadi orang yang lumo, orang yang suka memberi. Yang keempat kata Rasulullah, cirinya mabrur adalah orang yang di malam hari ketika orang lain sedang nikmat-nikmatnya tidur, dia kemudian memaksakan diri mengambil air wudhu meskipun dalam keadaan dingin, kemudian menggelar sajadah menghadap ke arah kiblat, tangannya diangkat, mengucapkan takbir Allahu Akbar, sholat tahajud, ruku dan sujud, bersimpuh di hadapan Allah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, rasanya luar biasa. Sampai-sampai fafadhat ainah, air mata ini rasanya kemudian tidak bisa dibendung lagi. Keluar air mata seperti persis ketika kita baru datang ke Mekah, lihat Ka'bah, itu rasanya meskipun kita tahan-tahan untuk enggak nangis ya tetap nangis. Itu sama dengan kita tahajud di malam hari, hanya berduaan dengan Allah. Yang lain lagi enak-enaknya tidur, kok kita mampu ngambil air wudhu, kita mampu kemudian mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, rasanya luar biasa. Rasanya nikmat yang tidak terhingga. Nah, itu kalau kita bisa bangun malam tahajud, itu sebagai ciri orang yang mendapatkan kemabruran haji. Meskipun kita mungkin belum diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan kita bisa mabrur melalui jalur ini, jalur yang murah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan salam. Jadi kalau kita itu sudah salam di dalam sholat, maka sesuatu yang asalnya dilarang ketika kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kan diawali dengan takbir Allahu Akbar. Kalau sudah takbir, sesuatu yang asalnya boleh kemudian dilarang. Apa itu? Bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kita ngomong dengan orang lain kalau di luar sholat boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang, menjadi haram, membatalkan dari sholat kita. Kecuali ada hal-hal yang urgent, ada hal-hal yang penting. Kita lagi sholat misalnya, kemudian anak kita itu lagi mainan, ada ular datang. Kalau kita bisa mengamankan tanpa mengeluarkan suara, lebih baik. Tapi kalau kita harus bersuara, misalnya nak misalnya, ada ular. Nah yang semacam itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang doruri, sesuatu yang memang urgent, penting, dan ini membahayakan bagi orang lain. Maka berkata yang di luar kalimat, di luar perkataan atau doa-doa sholat, ini tidak membatalkan sholat. Tapi kalau perkara-perkara yang tidak penting, misalnya kita lagi sholat, kok hujan, jemuran masih di luar, kemudian itu jemurannya diangkat, itu sudah batal. Karena apa? Karena itu perkara yang mubah, bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang sifatnya doruri. Nah ini. Jadi kalau sudah takbir, apapun yang asalnya itu boleh. Makan, minum yang sebelum takbir kita boleh, setelah takbiratul ihram itu sudah tidak boleh. Termasuk yang menyelinap di gigi kita. Kita sebelum sholat habis makan, kok ada yang ganjel di gigi kita, pas sholat kok dilalah ketelak. Kalau kemudian ini dengan kesadaran kita menjadi batal dari sholat kita. Jadi sholat harus terbebas dari sesuatu yang tadi.
Tapi kalau sudah salam, sesuatu yang asalnya dilarang menjadi boleh kembali. Karena batasannya sholat adalah dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, setelah salam berarti prosesi yang namanya ibadah sholat itu selesai. Kita mau melanjutkan dengan aktivitas apapun boleh. Mau melanjutkan dengan zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga boleh. Dilanjutkan dengan memperbanyak doa juga boleh. Dilanjutkan dengan membaca Al-Quran juga boleh. Dilanjutkan dengan taklim, pengajian juga boleh. Langsung pergi juga tidak apa-apa. Meskipun itu sesuatu yang kurang baik, tetapi nggak apa-apa. Tidak sampai menjadikan sholat kita itu batal. Karena apa? Sholat sudah selesai, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di dalam Quran itu faiza qudiyatis sholat fantashiru fil ard. Faiza qudiyatis sholat, dan ketika sudah ditunaikan sholat, kata Allah, ini Quran, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi. Wabtahu min fadlillah, carilah rezeki, carilah karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau dalil Quran, itu bersolat pelencing, bersolat pergi, itu sebetulnya sudah sah dan sudah memenuhi perintahnya Allah. Fantashiru fil ard. Jadi ibu-ibu yang habis sholat kemudian langsung ke dapur untuk masak, ya bagus. Bapak-bapak yang langsung kerja juga tidak apa-apa. Kalau kita nggak ada acara, nggak ada kegiatan melanjutkan zikir, juga itu baik. Jadi sekali lagi, habis sholat mau aktivitas apapun itu boleh, asal yang memang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah. Seperti misalnya kita yang ngajar di kampus, habis sholat langsung kita masuk ke kelas, nggak apa-apa. Karena perintahnya Quran, faiza qudiyatis sholat fantashiru fil. Jadi dalam ayatnya di Quran itu faiza qudiyatis sholat, setelah selesai sholat, kemudian nggak ada perintahnya zikir. Perintahnya zikir itu ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna. Kalau kita nggak ada aktivitas apapun atau ada waktu longgar, ya zikir dulu. Tapi kalau nggak ada waktu yang longgar, misalnya kita masih banyak kerjaan, ya kita melanjutkan kerjaan juga tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk penjelasan dari salam sebagai penutup dari ibadah sholat kita. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.